Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun rawaina bi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Ini pasal rawaina bi sahih Muslimin, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza qala rajulu, apabila berkata seorang laki-laki, halakan nas, binasa manusia, hancur manusia, rusak manusia, bahwa maka dia, kata Nabi, ahlakuhum, nang paling rusak. Mereka dialah nang paling rusak, paling binasa dari manusia. Nah ya ini wayahini ya nek. Ini kita ini kan zamannya benar, bahasa sekarang zaman teknologi canggih, zaman modern, semuanya wayah ini benar, ngalih ditutup-tutupi, semuanya selalu terbuka. Nang zaman dahulu kada terbuka, sekarang wayah ini terbuka. Paham? Semalam sudah kisahkan. Sekarang zamannya semua serba mudah. Iyalah. Dulu ikam mencari wadai ke pasar dulu. Ini ojek benai kawasur, datang ke rumah nawarkan wadai canggih. Nah, barangnya ojek online, Grab kan, nampak kan, canggih bener. Hendak tukang urut di Jakarta bener, napa aja kamu bener, pesan di Grab tukang urut datang. Di Banjar napa aja ini datang. Saking mudah, saking terbukanya. Lalu sarabaan terbuka bener, sarabaan terbuka. Apapun menai teknologi apakah itu pasti dampaknya dua, dampak baik, dampak buruk. Itu pasti ada. Dampak baiknya ada, dampak buruknya ada. Paham? Nang sekarang ini benar, aku nyimpulkan benar, nelaah. Sekarang ini orang paling nyaman untuk mendapatkan ilmu. Kada semudah orang dulu. Saking nyamannya benar wahidnik, di mana-mana aja orang hendak hadir ke majelis taklim, ada kan? Ada. Hampir setiap kampung ada majelis taklim. Dulu benar tahun 80-an itu ada singgalihan. Di mana ada? Di Barabai Majlis Ta'lim tahun 80-an ada paling 1-2 di kota yo, di kampung ada. Sekarang setiap kampung ada. Orang yang hendak mengaji ilmu, musyafahatan, berhadapan guru, nyaman. Pembacaan mana? Di masjid di Langgar hampir tiap malam ada kan? Ada. Setiap kampung ada aja. Ada. Nyaman nggak ada hotel? Nyaman. Yang kedua, orang walaupun kada hadir ke majelis taklim, kada hadir ke tempat pengajian, karena ternyata mudah aja, nampak lewat internet. Buka internet, mau Google mau apa, buka dapat. Nyaman. Sehingga sekarang ini benar kitab lawan Google kalah kitab. Tarancak membuka Google daripada kitab. Kenapa? Ujarnya lebih canggih.
Lihat aja pondokan gak apakah selalu ganai referensinya, marajanya, rujukannya selalu buka internet aja. Lah kan buka kita pada buka internet dulu aja. Ada orang bertakun soleh buka internet tuh. Nyaman. Itu baik. Tapi di sisi lain ada dampak buruknya. Kenapa dampak buruknya? Kada sedikit murid merasa lebih pintar daripada guru. Kenapa? Guru sawastu kitab. Paham? Guru sawastu kitab. Sidin be internet kada bisa. Iya kada. Si murid buka terus Google internet macam lalu banyak kisahnya tahu pada guru. Guru kitab beberapa buting inya kisahnya napang kitab internet. Ya kan? Lalu benar merasa pintar daripada guru. Ini kada sedikit. Dan kita jangan tempat keniraan. Paham? Kenapa? Karena ini merasa lebih tahu banyak referensi maraji tempat rujukan kitab. Kenapa? Anu guru aja kitab anu ujisin nama ada suah melajari kitab itu. Timbulnya dalam kitab anu di mana kamu belajar melihat di internet. Pintar kan? Pintar. Harap pada guru. Ini kada sedikit menyatakan, kada sedikit murid merasa lebih pintar daripada guru karena merasa lebih banyak kitab daripada guru rujukannya di dalam internet. Nangga dua. Orang akan meremehkan ilmu karena kaidah sesuatu yang mudah didapatkan itu akan mudah disepelekan. Aku nyaman jari itu biasa. Kaidahnya sesuatu yang mudah didapatkan dia mudah disepelekan. Kamu orang sugih soleh berduit bunga apa kamu bahagia gampang ya mau lapas ya besok sehari kita dapat dia. Nah ya kada. Dia akan mudah meremehkan. Coba pondokan mendapatkan seikung singgalihan. Enggak ada. Aku jarang pun lapas ini mendapat lagi jarang. Ya kada. Berarti kita akan menyayangi, akan menghargai kada mudah menyepelekan. Begitu dia mudah mendapatkan, dia akan mudah menyepelekan. Sehingga kada sedikit orang berkata, aku hari ini kau aja kada turun ke majlis taklim, aku kau aja melihat videonya. Ya kada? Simpel. Bujur sebenarnya itu tidak benar. Oh kau aja jar kalau sadar kan ada yang aja rekaman ini ada juga yang aja sama aja jar ujarnya. Ucapan itu bagian daripada meremehkan. Memudahkan nggak? Memudahkan. Ini kan bahaya. Bahayanya apa? Dalam kitab bahayanya barakah ilmu kada didapat. Ilmu didapatnya tapi barakah ilmu tidak didapatnya. Sehingga nang timbul pintar pandirja dalam mengamalkan kada benar. Jiwanya kada benar. Ini kada barakah ilmunya. Tadi pintar kan daripada guru. Pintar kan? Dapat kada ilmu? Dapat. Tapi berkah ilmu lihati jadinya kada dapat. Orang ngaji bukan hanya sekedar mendapat ilmu, tapi keberkahan ilmu harus merupakan kelaziman daripada ilmu itu.
buat apa ilmu dapat tapi kada berkah. Di antara ciri ilmu itu kada berkah, satu, dia tidak bisa mengamalkan, dua, dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain dalam menyebarkan ilmu. Orang kada mengambil manfaat dari ilmu itu, kada berkah. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu benai anak kita nih mudah berita di mana aja dapat terus. Akhirnya berita ini bahir dah, dunia kacau dia, rusak sudah, orang alim rusakkan jujur ini udah habis beritaan, dah rusakkan beritaan bahwa ahlakuhum, kata Nabi, ini yang paling rusak. Bila orang berucap nang kayak itu, ujar Rasulullah, inyalah nang paling rusak. Kenapa? Bisa-bisanya panggilnya menilai. Pahamlah. Bisa-bisanya panggilnya menilai bahwa orang rusak, berarti inya nang bedulu rusak. Kenapa? Karena bisa-bisa menilai orang rusak. Sekali lagi, ini ucapan nang kada layak diucap. Ucapan nang kada layak diucap. Walaupun sekarang ini timbulan ya nengarang manusia macam-macam lah. Rusak saja. Binasa saja dan sebagainya, iya, banyak. Salah satu contohnya mana? Nang manusia itu selalu mengatakan nang kayak itu ketika wakil presiden seorang ulama dan begini rusak sudah ya. Orang alim aja kayak ini jadi ini rusak. Kada layak diucap. Bila inya mau ucap kayak itu juga bahwa ahlakuhum, maka dialah nang paling rusak dan paling binasa dari mereka itu. Habis kayak kita, jangan umpat, jangan mau ucap nang kayak itu. Nah, kultur mengata aku, kata Imam Nawawi, ruwiya ahlakuhum birab'il kaf, ahlaku wa fathiha ahlaka, wal masyhur ar-rafa, yang masyhur rafa. Kenapa? Ya jadi habar lah, jadi habar. Ahlakuhum isim tabdil ala wazni alu, wahyu ayidu, dan menguatkan ini hadis, annahu jaa fi riwayatin, bahwa datang dalam satu riwayat, rawainaha, yang kami riwayatkan itu, fi Hilyatil Auliya, dalam kitab Hilyatil Auliya. Ada kitab ngarannya benar Hilyatil Auliya. Ini berapa jilid wallahu a'lam. Aku ada bisi benar. Yang berapa jilid kita tahu. Dulu zaman kami belajar bahwa salah satu bila orang hendak berisi anak baik soleh atau alim, salah satunya adalah hendaklah kita memiliki atau ada berisi kitab Hilyatil Auliya. Biar kada belajarnya ada aja tuh. Ada kitab berisi kitab di rumah Hilyatil Auliya. Baca kada bisa kada bener. Cuma beanak barang tapi niatnya bukan beagak. Ajar aku kitab Hilyatil Auliya kada gitu. Kada niatnya tabarruk mengambil berkah, karena menurut sebagian pendapat orang ulama, bila orang hendak berisi anak, anaknya jadi orang baik, anaknya jadi orang soleh, anaknya jadi orang alim, salah sarah jadi orang wali, maka hendaklah ada memiliki kitab Hilyatul Auliya.
Larang bang deh dalam tangan jutaan harganya, nggak tahu tuh 2 juta kah bener harganya ini karena banyak jilidnya ini kada modal bener ya kena warna dari duit bae no karena tuh Hilyatul Aulia siapa tahu ulun jadi wali itu karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Nah, dalam kitab Hilyatul Aulia ini kisah wali benar, hadisnya banyak, pokoknya kisah wali lah. Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani menceritakan pitarjamati Sufyan As-Suri tentang biografi. Itu bahasa kerennya terjemah itu biografi. Bahasa orang sekarang riwayat hidup, enggak ada bahasa biografi, riwayat hidup Sufyan As-Suri. Nah, di sana bunyi hadisnya begini, bahwa min ahlakihim. Kalau di sini bahwa ahlakuhum. Maksudnya apa? Ini benar masalah meneliti hadis. Ini hadisnya nang di atas riwayat Imam Muslim sahih. Tapi di dalam kitab Hilyatul Aulia ada juga riwayatnya cerita tentang Imam Sufyan As-Suri. Dan ternyata dalam riwayat Imam Sufyan As-Suri ini juga ada perkataan beliau. Oleh sebagian orang ini dikatakan hadis, padahal ini ucapan Imam Sufyan As-Suri, yaitu inda zikril auliya tanzilur rahmat. Ketika menceritakan wali Allah Ta'ala turun rahmat Allah. Kalimat itu ada yang memadahkan hadis, ada yang memadahkan kada. Nah yang pastinya itu adalah ucapan Imam Sufyan As-Suri, inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Supaya jangan salah, padahkan aja dulu ini ucapan Imam Sufyan As-Suri. Karena ada nambahan hadis sebenarnya. Nah, kena dicari orang riwayatnya, mananya riwayatnya? Riwayat siapa? Nah, ini kan ini jelas ini riwayat Imam Muslim. Nah, Hilyatul Aulia ada, tapi riwayat Imam Sufyan As-Suri bunyi hadisnya bahwa min ahlakihim, bukan ahlakuhum, tapi min ahlakihim. Sekali lagi, ini masalah redaksi hadis dengan riwayat yang berbeda, lalu ngarannya saling menguatkan, yu'ayyiduhu. Karena hadis itu bila riwayatnya banyak, bilanya hadis itu mutawatir, itu hadis menjadi hasan bisa menjadi kedudukannya sahih karena mutawatir, karena kasratur riwayat. Dhaif itulah, tapi banyak riwayatnya itu bisa naik kepada derajat hasan karena banyak yang mengisahkan. Habis qala al-imamul hafizu Abu Abdullah al-Humaydi fil jam'i baina sahihaini fi riwayatil ula qala ba'dur ruwat la adri huwa bin nasbi am bir raf'i. Nah, ini masalah kalimat rapa kan nasabkah ujar riwayat aku kada tahu nasabkah rapa ka atas saraja. Qala al-Humaydi wal ashar rafu ay ashadduhum halakan, paling beratnya celak, lebih berat lagi atau paling berat manusia celaka. Tapi ngatakan ujar wazalika, qala wazalika yang demikian itu iza qala zalika ala sabil izri'ai alaihim, bila ini mau ucap yang demikian itu atas jalan izra, mengolo-olo atau menghardik dan meremehkan lahum bagi mereka, wa tabdili nafsi alaihim, dan melebihkan dirinya atas mereka. Hanya
rusak jujur berataan seakan-akan ini aja nggak ada rusak ya lega padahal itu ini udah masuk paling rusak gitu tuh. Nah iya nih kam nang sering dikatakan manusia ini bid'ah berataan matinya aja nggak ada bid'ah tuh. Paham lah mun kita katakan ini bahwa abda'uh ini paling bid'ah tuh. Kenapa? Karena ini merasa nang kada bid'ah. Masa orang seberataan dituduh ahli bid'ah kan gitu. Li'annahu la yadri sirrallah kannya kada tahu rahasia Allah fi khalqihi pada makhluknya. Siapa tahu rahasia Allah kada tahunya mana dalam makhluk ini rahasia Allah. Kamu tahu lah ini di dalam kita ini ada nang wali tahu lah. Kerja Allah ikam nilai bujur tinggi belum tentu lebih hebat daripada nah belum tentu karena apa ini bagian daripada rahasia Allah. Karena kata Allah waliku itu aku sembunyikan di antara makhlukku. Ujar ulama benar mengetahui wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Nyamta banget Allah itu mukhalafah lil hawadis nyaman aja. Allah tuh goreng kada lamah kada punya mukhalafah lil hawadis. Mengetahui wali mengenal wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa? Inya sama nya orang goreng makan main bola orang ke pasar wali aja wali dia nah iya benar nang ziarahan tadi paham lah aku aja pertama ziarah ke makam Syarifah Maya aku bertemu muridku benar nang bahari inya ngisap bahasanya sejaman kuliahannya benarnya kuliah orangnya bujangan zaman kuliah biasa kada tahu hebat apa begitu sudah meninggal dunia setahun kemudian Allah nampakkan karamahnya ternyata kan enggak boleh diketahui kada tahu ada tahu makanya ngalih mau minandui wali ini ngalih deh la ya'riful wali illal wali kada bisa mengenali wali kecuali wali. Kamu jangan salah padakan orang wali dikira orang kamu wali itu jadi berarti kamu aku wali tuh karena la ya'riful wali illal wali. Alhamdulillah karena kada gampang mengenali wali itu. Mengenali wali itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Mengenal Allah itu gampang aja. Mukhalafah lil hawadis Allah Ta'ala. Mengenali wali kan mukhalafah. Sama kadang-kadang pada seorang. Ngalih Allah. Pada seorang. Allah wali itu jadinya sembahyang aja. Setumat aja. Orang bewiridnya boleh. Wali itu jadi. Kalau itu mana menerima kalau ayo coba ikam lah awalnya ikam dia menerima dia ikam memadahan orang nih buat madahan ikhwan wali sementara ikhwan nih bila orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik ke atas guring padahal orang wali kira-kira nerima lah dia aku rasakan nerima dulu wali kenapa? Karena memindan duit wali itu alih din tunjuk akan pulang pahri kada juan aja biar rajin juga makanya ngalih hanya orang wali yang bisa mengenali wali la yadri sirallah fi khalqihi inya kada tahu rahasia Allah Ta'ala di dalam makhluk hakaza demikianlah karena ba'du ulama'ina mengata sebagian ulama kia yaqul hadza kalamul Humaidi kemudian qala al-Khattabi ila akhir wallahu a'lam bissawab.